Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YouTube channel Wardah dan Kreasinya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih teman-teman semua. Dan kali ini saya akan bercerita tentang pinjaman online atau fintech. Itu apa sih? Itu yang pertama. Yang kedua, jadi resikonya dengan meminjam secara online atau fintech ini. Jadi cukup dua aja ya kali ini yang akan kita bahas. Yang pertama, pinjaman online itu pinjaman yang berupa aplikasi di Android atau iOS ya. Di iOS atau iOS, tapi nggak penting lah ya. Atau iOS lah di Apple. Dan di aplikasi ini yang pertama, pinjaman online atau finance teknologi ini memang awalnya cuman perusahaannya sedikit yang mendirikan pinjaman online ini atau pinjol ini. Dan saya bilang pinjol aja ya, lebih mudah. Dan pinjaman online ini yang pertama ada di aplikasi Android atau di Play Store atau di App Store. Di App Store ini cuma sedikit, yang paling banyak di Android. Kenapa mungkin sedikit ya perusahaan fintech yang ada di Indonesia. Awalnya sedikit, tetapi karena customer atau nasabahnya semakin banyak, akhirnya fintech yang lain bermunculan. Perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di OJK per 20 Desember 2019 itu ada 164 perusahaan. Ya, jadi teman-teman harus hati-hati kalau yang sudah berjalan, hati-hatilah dengan pinjol ini. Kenapa? Ya, saya langsung bicara yang kedua ya, resiko pinjol ini. Nah, resikonya yang pertama, pinjol atau fintech ini hukumnya haram. Dalam agama apapun yang namanya riba itu tidak diperbolehkan karena termasuk salah satu rentenir ya. Semakin banyak nasabah yang mencari sesuatu yang mudah, apalagi sekarang sistemnya mudah ya, dipakai aplikasi, tinggal memasukkan data kita, alamat, pekerjaan kita, nomor HP kita, nomor HP terdekat orang kita, atau sekitar 5 nomor kontak yang harus dimasukkan pada saat kita mengajukan pinjol ini. Dan setelah beberapa lama saya baru tahu ternyata nomor-nomor itu dimasukkan di aplikasi ternyata sebagai jaminan kita, karena di pinjol itu sendiri tidak ada jaminan apapun ya, tidak ada jaminan apapun. Jadi nomor kontak orang terdekat itulah yang bakal dikontak oleh pihak pinjol pada saat kita tidak bisa atau tidak sanggup membayar, bukan tidak mau membayar ya, karena jelas-jelas riba ini hukumnya haram. Oleh karena itu mungkin Allah memberi kita ya, kita tidak pernah tahu ya dalam waktu kapan kita bisa membayar atau tidak. Mungkin pada awalnya bisa membayarnya, namun setelah waktu berjalan kita tidak pernah tahu apa yang bakal terjadi di depan. Dan mohon maaf, saya bukan menggurui atau mendakwai teman-teman yang di luar sana, tapi saya kepengennya teman-teman berhenti dan bertobat. Sesuatu yang haram itu, misalkan kalau dalam Islam babi itu haram. Kalau haram jelas hukumnya tidak boleh dilakukan. Nah,
Silakan teman-teman bisa mencerna sendiri apa yang saya omongkan tadi tentang babi. Jadi kalau babi sudah jelas hukumnya haram dan dimakan, nah seperti itu, kecuali kita tidak tahu. Nah, kenapa saya ngomong seperti ini di sini? Karena biar teman-teman di luar sana tahu dan berhenti. Kalau resikonya yang pertama, pihak penagih akan menghubungi kontak-kontak yang ada di handphone kita. Akhirnya teman-teman di luar sana, pada saat kita tidak bisa dihubungi secara langsung oleh pihak penagih atau debt collector atau DC, nah kontak yang ada yang sudah kita masukkan di aplikasi tersebut akan dikontak semua, atau yang paling sering atau mereka secara acak sudah mengakses nomor-nomor kontak yang ada di HP kita. Yang kedua, psikologis kita bakal terganggu atau kita akan merasakan stres. DC akan menghubungi kita melalui telepon. Nah, pada saat kita tidak mengangkat telepon mereka dengan nomor yang berganti-ganti, mereka akan menghubungi kontak yang sudah kita berikan di aplikasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, bunga dari pinjaman online ini semakin hari semakin besar. Yang ketiga, kita tidak akan pernah menyelesaikan pinjol ini kalau kita tidak berniat untuk berhenti atau tobat. Ayolah teman-teman di luar sana, ayo kita berhenti bersama-sama untuk menghentikan pinjol ini. Kalau kepengen kita benar-benar nyaman, aman, dan tenang hidup kita, baik dalam beraktivitas sehari-hari ataupun beribadah. Ya, sekian dari saya. Like, share, dan subscribe. Terima kasih. Semoga saya selalu membuat video yang bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.